Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiah. Salawat teriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita, mendapat syafaat beliau dan dimasukkan ke dalam surga bersama barisan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bab syurut wujubil jumu'ah. Syarat-syarat seseorang tersebut diwajibkan untuk sholat Jumat. Yang pertama, al-Islam. Fala yajibu 'alal kafiril asli wa tajibu 'alal murtad fayakbiha dhuhran idza ja'a ila Islam. Yang pertama, dipastikan seseorang tersebut Islam. Tidak diwajibkan bagi orang kafir terkecuali seseorang tersebut murtad. Artinya dia misalkan dia murtad, keluar dari agama Islam, masyaallah alafiyah. Dia keluar dari agama Islam 3 tahun misalkan, 2 tahun. Maka kembali lagi dia ke Islam. Dia kembali lagi ke Islam, maka selama 2 tahun tadi dia wajib mengganti sholatnya. Tapi yang dia wajib ganti bukan sholat Jumat, karena tidak mungkin dia bisa mengganti sholat Jumat yang dia tinggalkan. Tetap dia menggantinya dengan sholat zuhur. Karena kalau sholat Jumat tidak mungkin dia ganti dengan sholat Jumat. Karena setiap Jumat pasti ada sholatnya. Nah, di sini juga suatu gambaran kalau orang itu murtad, maka disunahkan bagi kita, dianjurkan bagi kita untuk mengajak dia kembali lagi kepada Islam. Berapa kali dalam kitab Baijuri itu dikatakan sampai 3 kali. Misal dia murtad, masyaallah, Islam murtad. Balik lagi dia, murtad lagi, Islam lagi, murtad lagi, Islam lagi. Nah, kalau murtad lagi dalam hukum Islam dia dipancung. Karena mengapa? Karena istihzaan di sini. Dia mengolok-olok agama. Jadi tidak boleh. Artinya agama yang dia perlu dengan agama yang saat ini dia yakini. Artinya 2 agama itu dia permainkan. Sini mau, di sini mau, tidak bisa. Jadi pilihlah satu tersebut. Maka ketika hukum Islamnya, artinya dia dipenggal. Karena dikatakan seseorang tersebut telah istihzaan fiddin. Dia mengolok-olok agama. Tapi kalau 1 kali, 2 kali disunahkan kita untuk apa? Mendekati dia, memujuk dia kembali terhadap Islam. Apa problemnya, apa permasalahannya? Intinya dengan ucapan yang sangat lembut. Tapi kemudian al-bulugh, fala tajibu 'ala shabi wa tasrihu minhu idza kana mumayyizan. Baligh, sah-sah saja salat yang shabi, artinya mumayyiz itu ya, kisaran anak tersebut 5-6 tahun itu namanya sudah mumayyiz. Dia bisa istinja sendiri, dia bisa makan sendiri, minum sendiri, itu sudah dikatakan tamyiz. Tidak perlu baligh juga. Tidak perlu baligh. Nah, anak-anak yang tamyiz ini ya, istinjanya sudah betul,
wudunya benar, ya tidak jadi masalah jika seandainya seorang ayah tadi dia membawa anaknya untuk sholat bersama dia. Diletakkan di sampingnya, misalkan anak 5 tahun tadi, tapi dengan syarat anak ini sudah tamyiz dan istinjanya betul, toharohnya betul, ada wudunya apa semua boleh. Tapi kalau seandainya anaknya tersebut tidak peduli, dia juga tidak tahu, main asal bawa saja, wah ini tidak boleh. Ya bawa saja, tapi jangan dibawa ke soft depan, biarkan dia di belakang. Kemudian al-aql, yang berakal. Fala tajibu 'alal majnun wa la yasihu minhu. Ya, orang yang tidak berakal jangan diajak sholat. Orang gila di jalan lalu antum belikan baju koko misalkan, belikan baju koko, dibelikan kain, ayo sembahyang Jumat yuk sama-sama. Ini yang ngikutnya berarti gila juga. Ya kalau yang ngikutnya berarti gila. Zaman sekarang kan banyak gila, Pak. Sekarang ini banyak gila. Padahal waras tapi banyak yang gila. Gilanya itu apa? Udah tahu banyak yang gila tapi banyak pengikutnya. Nah itu yang jadi masalah. Ada orang ngaku nabi misalkan. Nggak usah heran. Sampai kapanpun nanti pasti banyak yang ngaku nabi. Aku Jibril lah. Aku apalah. Pokoknya banyak lah. Ya. Kalau yang ngaku itu ya biasa-biasa saja. Yang jadi masalah tuh kok masih ada pengikutnya. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau ada orang gila begendang, yang sehat jangan berjoget. Biarkan aja orang gila begendang. Namanya juga orang gila. Nah, kalau orang sehat ikut berjoget, berarti dia sama-sama gila. Jadi kalau apalagi zaman kita ini, zaman medsos sekarang ini, Masya Allah. Ya. Ada yang begini, ada yang begitu. Dengan mengatasnamakan agama apa semuanya, Masya Allah. Aneh-aneh lah pokoknya. Yang sehat jangan ikut. Sekiranya tak pas, tak sesuai dengan Al-Quran, tak sesuai dengan hadis, tak sesuai dengan tuntunan para ulama, jangan diikuti. Ya, jangan cepat kagum. Kalau orang sekarang ini kan medsosnya itu cepat membuat dia kagum. Wah, saya kagum sama ustadz ini nih, kayaknya bagus nih. Sabar dulu. Ya, jangan cepat kagum. Ya. Mentang-mentang lagi viral ustadznya, lalu mati-matian dia ikut itu. Dia tidak tahu profilnya gimana, belajarnya di mana, semuanya gimana, betul atau tidak apa semuanya. Nah ini masalah. Jadi jangan cepat kagum dengan seseorang, apapun lah. Terutama dalam agama. Dalam agama itu tidak bisa sembarangan kita mengambil ilmu. Karena ilmu agama itu adalah sebuah amanah. Ya, amanah. Salah mengambil, salah juga kita dalam bersikap. Salah dalam bersikap berarti ibadah kita dipertanyakan. Jadi ambillah sebuah ilmu yang betul-betul kita ketahui berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, dan berdasarkan pemikiran ucapan para ulama. Kemudian al-hurriyah. Hurriyah itu merdeka. Ya, jadi artinya zaman dulu ada namanya mukatab, budak, hamba sahaya, perbudakan dulu ada. Ya. Tapi itu sudah tidak ada lagi sekarang. Ya, walau muba'ad atau mukataban mutasihu minhum. Sah-sah saja kalau seorang budak itu sholat Jumat boleh saja, enggak apa-apa. Ya, makanya adanya Nabi Muhammad SAW itu mensetarakan. Ketika Nabi SAW di hajat khutbatul wada, khutbah perpisahan, yang dikenal dengan khutbah perpisahan Nabi, khutbah terakhir Nabi di situ menyamaratakan, la farqa, tidak ada perbedaan antara kulit putih, kulit hitam, apa semuanya, budak, ini semuanya, sesungguhnya yang mulia di antara kalian adalah mereka yang bertakwa. Disitulah khutbah Nabi SAW, di mana perbudakan itu
sudah tidak ada lagi, dan Nabi SAW mengangkat, ya, di mana kesetaraan tersebut ada. Ya, Nabi mengangkat derajat seorang manusia dan Nabi SAW betul-betul memuliakan manusia. Karena saat itu kalau kita lihat perbudakan, Masya Allah, ya, budak itu ya, kalau sudah dibeli, dia misalkan dia beli budak itu perempuan, misalkan budak perempuan itu dibeli, ya sudah, budak itu ya, misalkan dia mau, si majikan tadi mau menggaulinya, apa semuanya itu terserah. Artinya betul-betul hina lah zaman itu. Makanya kalau ada orang yang membebaskan atau yang membeli budak tersebut, yang membelinya itu baik, maka budak itu gembira, senang. Atau yang membebaskannya seperti Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu kan betul-betul Umayyah bin Khalaf waktu itu betul-betul disiksa Bilal itu. Yang kalau kita lihat di film lah ya, di Mesed itu Risalah itu film, dan Bilal itu ditimpakan batu di atas perutnya. Itu betul, sejarah memang mencatat seperti itu. Batu yang sangat panas begitu disiksa. Apalagi kan Bilal kan budak Habasyi, artinya orang kulit hitam, Ethiopia, budak kulit hitam, artinya betul-betul tidak berharga. Dan Nabi SAW di situ ya, dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq. Sayyidina Abu Bakar yang membebaskan karena Umayyah marah mendengar Bilal itu mengucapkan kalimat ahad, Esa Allah, Allah. Marah. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar melintas, Sayyidina Abu Bakar bilang, apakah seperti ini engkau menyiksa seseorang yang hanya mengatakan Tuhan itu satu? Sayyidina Abu Bakar marah. Ya, kalau kau memang betul-betul mau membebaskannya, silahkan bayar saja, kata Umayyah. Lalu dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan waktu itu harga budak itu mahal. Makanya Abu Lahab itu Pak. Abu Lahab itu kenapa dalam hadis, bahkan Ibn Hajar dalam syarah Muslim dikatakan Abu Lahab itu masuk neraka. Iya, masuk neraka. Tapi setiap hari Senin Abu Lahab itu mendapatkan keringanan, padahal di neraka. Abbas bin Abdul Muthalib itu bermimpi bertanya kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, gimana nggak keadaan kau di alam barzakh? Allah, aku disiksa terus, aku betul-betul disiksa. Cuman kalau setiap hari Senin aku itu mendapatkan sebuah keringanan, bahkan dari jari jemariku ini bisa keluar air yang aku minum. Abbas bingung, kok bisa di neraka mendapatkan keistimewaan seperti ini? Minuman orang ahli neraka itu darah campur nanah. Lalu Abu Lahab mengatakan, iya, karena di waktu itu aku bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Ini sebuah dalil, argumentasi yang sangat kuat sekali. Ini hadis, ya. Ini hadis, dan ulama hadis mengiyakan hadis ini dengan sanadnya. Kalaulah Abu Lahab seorang yang kafir, mati kafir, kemudian benci lagi sama Nabi, hanya satu hari saja dia gembira dengan Rasulullah, mendapatkan sebuah keistimewaan, maka kata Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi, beliau mengatakan, idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadah fil jahimi mukhalada ata annahu fi yaumil isnaini masruran bi ahmada wa kay fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi wa mata muwahhidah. Dikatakan kalaulah seorang Abu Lahab yang mati dalam keadaan kafir hanya satu hari saja, bukan satu hari, detik itu saja dia senang dengan Rasulullah, dia mendapatkan keringanan dari Allah. Lalu bagaimana jika ada seorang hamba yang mati dalam membawa Islam dan hidupnya senang dengan
Muhammad. Dipastikan melebihi keistimewaan yang dia dapati dari Abu Lahab. Begitu saja gambarannya. Dan ini hadis. Nah, maka yang menyebabkan Abu Lahab itu senang, bentuk senangnya itu apa? Dia merdekakan seorang budak yang memberikan kabar gembira tadi, yaitu yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Ya, jadi harga budak di waktu itu mahal. Jadi kalau ada orang nyumbang maulid cuman 1 juta, 2 juta, itu belum ada apa-apanya dengan Abu Lahab. Iya. Abu Lahab itu waktu itu tuh budak itu mungkin bisa ratusan juta harganya. Jadi Abu Lahab itu dia senang dengan Nabi Muhammad karena lahirnya Nabi Muhammad, dia senang, dia mengeluarkan uang ratusan juta. Karena harga budak itu kan mahal di waktu itu. Karena memberikan kabar gembira, engkau kubebaskan dari perbudakan wahai Suwaibah. Dah, kau merdeka. Dan saat itu harga budak itu mahal. Jadi kalau ada yang mengatakan aku sudah menyumbang 500.000, aku sudah menyumbang 1 juta, tidak ada apa-apanya dengan Abu Lahab. Kalah gitu masih dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu ratusan juta. Senang dengan Nabi Muhammad. Senangnya itu bukan karena Nabi, bukan. Senangnya itu karena dia punya keponakan laki-laki, itu saja. Ya, dia punya anak laki-laki. Kalau saat itu seandainya dapat ponakan perempuan, udah tidak ada senang-senangnya dia. Dia cuma karena senang dia punya abang. Ya, Nabi Muhammad itu kan keponakan. Ayahnya Nabi Muhammad itu abangnya Abu Lahab, ya, Abdullah, Said Abdullah. Jadi karena dia punya keponakan laki-laki, dia senang. Ya, sifat orang jahiliyah senang kalau dapat anak laki-laki. Kalau dapat anak perempuan, beramak mukanya, masam mukanya, tak bisa diajak perang. Ya, makanya Sayyidina Ali itu kalau ngasih nama itu anaknya dulu, Sayyidina Hasan itu namanya bukan Sayyidina Hasan, Harb katanya Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, aku pengen ngasih nama anak aku ini Harb. Harb itu artinya perang. Biar anak ini hobi perang. Tapi Rasulullah tidak mau. Kasih nama Hasan. Dapat lagi yang kedua, Husain. Nama lagi, ya Rasul, aku pengen kasih namanya Harb lagi ya Rasulullah. Biar dia perang terus ya Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak. Husain. Enggak ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ada lagi anak daripada Sayyidina Ali namanya Muhsin. Sayyidina Muhsin. dari ibu yang lain. Dari istri yang lain maksudnya. Nah, kembali lagi budak tadi, kalau seandainya dia sholat, ya tidak apa-apa, sah-sah saja dia untuk melakukan ibadah sholat Jumat. Kemudian az-zukurah, ya, laki-laki, ya, fala tajibu 'alal mar'ah, perempuan tidak wajib, au wala 'alal khunsah, atau bencong. Bencong ini waria, tapi bukan waria yang kita kenal saat ini, yang merubah jenis kelamin atau yang merubah dirinya menjadi laki-laki. Nah, maksud dalam konteks fikih kalau dikatakan khunsa, namanya khunsa muskil, artinya dia mempunyai dua kelamin. Dia punya kelamin laki-laki, perempuan dan laki-laki. Dia punya dua kelamin. Nah, maka nanti khunsa ini dia tidak wajib. Wala 'alal khunsa. Tapi kalau dia mau sholat boleh. Adapun yang sekarang ini ya wajib sholat, orang dia laki-laki kok. Dia orang laki-laki. Ada yang tanya, Ustaz, ya, boleh enggak Pak Ustaz kita megang tangan bencong Pak Ustaz? Saya bilang, kok pengen pegang? Iya. Pikiran saya begini Pak Ustaz, dia kan laki-laki. Ya, saya kan laki-laki. Ya. Kalau saya pegang kan berarti kan tidak haram, karena laki-laki dengan laki-laki. Permasalahannya itu bukan di situ. Iya, laki-laki sama laki-lakinya iya tidak haram. Tapi ketika engkau memegangnya ada syahwat tidak? Ya. Itu yang jadi masalah. Jangankanlah bencong, dinding ini gak kita pegang syahwat karena mulus. Dinding ya haram juga.
Tidak harus bencong, apalagi bencong sekarang. Waduh, mirip perempuan asli, bahkan lebih cantik daripada perempuan. Lagi kalau nengok di Thailand, orang-orang tanya, waduh, mampus dia deh. Ini bedakannya saja tidak bisa. Saya pernah waktu duduk di Aston, ada acara, kemudian sebelahnya itu karena kursi itu bebas, ada perempuan, betul-betul cantik, tinggi besar gitu macam orang Eropa lah ya. Lalu sebelah bapak itu bilang, Pak Ustadz, jangan salah loh, itu bencong loh, itu waria. Saya masih belum percaya, saya kenong ya gitu. Kalau dalam hati saya, kalau waria macam gini aku pun mau kan gitu. Cantik betul, semi Uzbek gitu, dapat semua Eropanya dapat. Ini waria kok macam begini ini, cantik ya kalau macam begini ya syahwat, bahaya, ya haram walaupun laki-laki, tidak ada cerita. Artinya ya dalam segi hukum ya haramnya karena tadi bukan karena dia laki-laki, tapi ada syahwat yang bisa membuat kita berpikir yang tidak benar. Itu ya, kemudian dan itu haram ya, haram. Maka kita itu kalau maaf kalau ada yang kita ini kadang-kadang bingung juga ya. Tadi itulah ya, karena negara kita ini demokrasi sudah jadi kadang-kadang kebablasan saja. Kita lihat di medsos itu kan ada yang laki-laki menyerupai perempuan. Di Pontianak. Saya tak sebutkanlah medsosnya. Pontianak. Lucu. Cuman berdandan dengan ala perempuan kan. Sabar dulu, artinya kita ambil dulu garis sebuah hukum. Apa hukumnya ini? Bab sosialnya beda. Dan kita tak berhak untuk melaknat, tak berhak kita untuk membenci, tak berhak juga bagi kita untuk mendoakan dia yang tidak baik. Itu tidak bisa, itu bukan hak kita. Tapi sebuah hukum harus kita tegakkan. Di mana Nabi SAW mengatakan, laknallah, Allah itu melaknat laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Jadi ini kita harus tahu dulu nih, garis besar hukumnya kita harus mengerti dan pahami. Nanti permasalahan individual kita, personal kita, pribadi kita, atau hubungan kita dengan dia itu tidak ada urusan. Ya, kita tidak boleh juga menghakimi apa semuanya. Enggak. Oh pasti kau neraka. Enggak, itu bukan hak kita. Ya, tapi kita harus tahu dulu hukumnya. Apa hukumnya itu? Hukumnya Allah melaknat, selesai. Jadi Allah melaknat. Tapi untuk kita membenci, ya enggak. Enggak ada ceritanya kita membenci. Ya, kayak misalkan LGBT misalnya, itu kan hak dia, iya. Tapi dalam syariat norma agama ya tidak dibenarkan dan kita harus mengiyakan. Masalah kita harus berbuat baik, masalah kita harus menghargai sesama manusia, itu iya. Jangankan sama manusia, orang sama binatang saja kita harus sayangi, cinta dan kasih. Dan Nabi SAW sangat marah sekali. Ya. Itu ya hak seseorang untuk memiliki itu terserah. Tapi dalam syariat, ya, kalau kita kan berbicara konteksnya syariat apa hukumnya? Ya haram, tidak boleh. Ya dilaknat, sudah selesai. Ya. Apa itu laknat? Nah, kita jelaskan, orang yang menyerupai laki-laki atau perempuan, apapunlah bentuknya, baik itu berbentuk hiburan. Ya. Itu kan berbentuk hiburan. Dan kita kalau tidak salah waktu itu ada konsernya dan ramai loh. Ramai yang ikut, orang Pontianak, ramai. Ya. Ketika didukung terus, bab ini didukung, ada yang subscribe, ada yang didukung terus dilihat, sama saja. Berarti kita mempromosikan sesuatu yang seharusnya kita tidak iakan. Ya. Di situ haram hukumnya, ya, haram. Nah, masalah nanti pribadi itu berbeda. Ya tetap baik lah. Misalkan ini ada waria datang ke rumah kita, datang sambut,
Ya kasih makan, ya kasih makan, kasih minum, ya kasih minum. Ya sebagai tamu ya sudah. Nggak perlu juga. Enggak, kau jangan masuk rumahku ya. Ngapa? Nanti rumahku ini dilaknat gara-gara kau. Loh, bukan hak kita, itu haknya Allah. Haknya Allah. Ya, haknya kita ya kita hanya sekedar memberitahukan sebuah hukum. Dan kita tidak boleh menghakimi mereka. Ya Allah yang melaknat ya sudah bagaimana caranya Allah. Tidak usah juga kita mengkaplingkan nerakanya seseorang. Dan kita juga belum tahu kok kaplingan surga kita ada atau tidak. Itu dengan nyamannya kita menghakimi orang lain. Kemudian as-sihah wala tajibu 'alal marid alladhi yashuqqu 'alaihi al-hudur kama syaqqatil masyi fil matar. Sehat artinya orang yang sakit jangan Jumatan, enggak usah. Ya. Tapi lihat dulu sakit ya. Sakit yang seperti apa? Ya sakit misalkan kalau dia hadir bahaya, drop badannya atau apa lagi, banyak hal lah, atau penyakit itu bisa jangkit atau apa semuanya, ya sudah tidak perlu kayak kemarin lah, kayak kita waktu apa namanya COVID ya, percaya atau tak percaya ya itu hak masing-masing. Kalau dibilang tak percaya ada. Saya itu sama Syekh Anas waktu itu acara. Jadi orang itu ngasih gitu minyak wangi. Minyak wangi itu minyak wangi kental itu. Minyak wangi Arab itu kan kuat. Lalu dia tanya sama saya, "Beb, macam mana wanginya?" Anda belum mau jawab. Hidung Anda ini tidak ada rasa. Hilang bau rasa nih. Rasa ada, bau itu tidak ada sama sekali. Hilang penciuman. Waktu COVID itu lah, saya pura-pura, sudah. Lalu dia bilang, dia gini, anak tak tahu rasanya apa, baunya apa. Iya ke? Sama lah. Alamak kata dia, diam-diam lah kata dia. Jadi kalau gitu ngomong nih kena usir kita berdua nih kata dia. Saya ceramah berdua tuh. Ini kalau mereka tahu yang hadir nih kata dia, pasti kita dibilang COVID nih kata dia. Ini kan apa namanya gejala COVID itu kan. Ya dibilang percaya barang tuh ada. Dibilang tak percaya. Ya mungkin banyaknya yang bermain. Saya kira sih itu aja. Penyakitnya ada. Cuman banyaknya hal-hal yang orang-orang di dalam yang babnya itu duit lah kan begitu. Tapi kalau saya sih ada ya, yakin ya penyakit itu ada, karena beberapa teman saya itu sama sekali tak percaya dia. Di inilah, di instansi besar, tak sebutkan lah, ada ini sebabnya. Tak percaya dia, tak percaya. Dia tuh bilang, saya tak percaya. Saya masih ngajar. Setelah itu ditutup pengajian itu, nggak ngaji lagi, karena dua yang orang atas kena semua, kena isolasi. Yang satu ini tak percaya betul, betul tak percaya. Dia ngomong sama saya tak percaya, Pak Ustaz, ini konspirasi ya, begini. Iya kata saya. Saya tidak tahu, kita tidak tahu kan, nggak mau panjang-panjang lah bab ini. Tak lama ada yang kena di situ, tidak lama dia yang kena. Dia kena itu ada 2 bulan, 2 bulan diisi apa, dan setelah itu dia baik, ketemu lagi sama saya, lalu dicerita, Pak Ustaz, kalau ada orang yang tak percaya dengan penyakit ini, saya yang bisa mempresentasikannya. Betapa sakitnya penyakit ini kata dia, dengan napas yang tak bernapas. Iya kan? Nggak ke bapak dulu tak percaya. Nah itulah kata dia, dulu saya tak percaya mang kata dia, udah kena ini tak mampu lah kata dia, macam orang mau mati kata dia. Hilang semua, napas itu hilang semua, pokoknya entah gimana lah dicerita itu. Ya percaya tak percaya lah. Kalau ada memang permainan di dalamnya, ya mungkin yang lebih tahu Pak Dokter gitu. Gitu. Tapi kalau penyakitnya ya ada. Ya saya ngerasa kan hilang. Gitu. Ya, dan penyakit itu menjangkit kan, akhirnya virus. Nah, kalau sudah macam begitu, ya boleh-boleh saja di waktu itu pemerintah kita
mentiadakan itu, iya nggak apa-apa. Kalau memang secara medis, kedokteran apa semuanya, karena nanti hukum fikih itu banyak juga ke ilmu kedokteran menentukan sakit itu benar atau tidak. Dia boleh sholat atau tidak. Dan itu dokter, mau itu dokternya muslim kah, mau dokternya non muslim kah, wajib dipercaya. Ya, wajib dipercaya. Misalkan dia bilang, Bapak tidak boleh kena air tangannya. Kalau nanti kena air, tangan Bapak membusuk atau lambat penyembuhan. Sedangkan kita mau wudu. Nah di situ Bapak tidak usah kenakan air, haram bahkan. Kenapa? Di situ ada membinasakan tangan sendiri, dan itu wajib. Tidak boleh kita sengaja nih. Dokter ini kan non muslim nih, dia nyuruh kita tak sembahyang gitu. Emang kalau kita mau sembahyang harus menggunakan air? Enggak juga kan? Syariatku mudah kok, jangan dipersulit. Enggak bisa air ya, tayamum. Enggak boleh kena debu. Itu usah pakai dua-dua, selesai kok. Nanti kok kan begitu. Simpel saja. Jangan dibuat repot agama ini. Orang agama ini membuat kita mudah kok. Jangan terlalu tegang-tegang dengan agama ini, jangan terlalu. Nabi itu bilang, bu'istu li hanafi hati samha. Aku diutus di atas muka bumi ini dalam sebuah agama yang samha. Samha itu lemah lembut, bertoleransi, semuanya nyaman. Membuat engkau itu nyaman dalam bersyariat. Terkadang orang itu menyulitkan dirinya sendiri karena tidak mempelajari Islam itu secara kafah. Tidak mempelajari Islam itu secara sempurna. Jadi dia pelajari Islam itu ya hanya sekedar tekstual saja. Makanya nanti babnya itu ya, keras terus. Yang dilakukannya tak boleh begini, ini begini. Anda kayak gitu. Ya, Islam itu lemah lembut. Ya, bukan hanya lemah lembut dalam bersikap, enggak. Dalam hukumnya pun tidak pernah agama itu memberatkan kita dalam sebuah hukum. Apa coba yang memberatkan kita dalam sebuah hukum? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada memberatkan kita dalam sebuah hukum. Mudah semuanya. Yang tidak bisa sakit misalkan di sini, tidak usah Jumatan. Bahkan kalau hujan lebat sekalipun, tidak usah. Macam tadi ini, misalkan nih, antum dari rumah, tadi kan masya Allah, saya ragu-ragu tadi mau datang. Ini ada kan ada awal nanti ya saya ngajak aja. Tapi saya yakin ya masjid FK masya Allah pasti ada aja kan. Ya sudahlah, saya mau angkat ya lah. Tadi saya mau telepon pas ini ada nak misalkan motor hujan, enggak usah. Antum pas sampai ke sini nanti basah apa semuanya, baju apa semuanya. Di rumah saja enggak jadi masalah. Tapi alhamdulillah ya, karena adanya payung sekarang, adanya mantel apa semuanya ya, kita gunakanlah itu fasilitas untuk beribadah. Kemudian fa idza hadara ba'da zawal fala yajuzu lahu al-insiraf illa idza syaqqa 'alaihi al-intizar masyaqqatan syadidatan la tuhmal. Kecuali orang tersebut udah hadir, sakit, dia udah hadir. Kemudian dia kepengen balik. Karena tadi itu kalau bisa ya jangan. Sholat Jumat terlebih dahulu. Selesaikan dulu. Kalau memang udah tidak nyaman, dari awal putuskan saja, tidak usah sholat. Misal pusing, kemudian takut roboh atau apa, jangan dipaksa. Ya, dan mungkin rumah dia ke masjid ya jauh, ya sudah, ambil saja rukhsah yang diberikan oleh syariat. Al-iqamah fala tajibu 'alal musafir. Nah, ini yang pernah kita bahas. Iqamah itu artinya orang yang mukim. Berarti musafir tidak wajib Jumat. Wa tajibu 'alal mustautin min babil aula. Ya, jadi musafir tidak wajib Jumat. Tapi kalau dia Jumatan sah. Ya. Apabila dia mau Jumatan sah saja. Kalau misalkan dia tidak mau Jumatan, tidak jadi masalah. Dhabitul muqim walladzi nawal iqama fi baladin arba'ata ayyam fa aksar ghaira yaum ad-dukhuli wal khuruj fi niyyati ruju' li watanihi walau ba'da zamanin tawil. Nah,
Ini akan menjadi permasalahan nanti dalam bab Jumat. Ini ada namanya mukim, ada namanya mustautin. Nah, ini yang menjadi permasalahan dalam Jumat. Apa itu mukim? Mukim itu adalah orang yang sudah berniat dalam satu kampung, dia pengen duduk di kampung tersebut 4 hari. 4 hari. Berarti dia itu mukim. Ya. Kalau dia mukim, berarti dia wajib Jumat. Misal ada orang pulang kampung ke Padang atau kemana lah, ke Jakarta. Dia pulang kampung. Dia udah tetapkan, saya nanti di Jakarta 10 hari. Dia udah tetapkan loh. Dia tetapkan. Ketika dia sampai di Jakarta, maka dia menjadi orang yang mukim. Bukan lagi musafir. Dia bukan musafir, dia mukim. Nah, di situ dia wajib Jumat. Dia wajib Jumat karena dia sudah hilang musafirnya. Kecuali dia tidak menetapkan hari. Misalnya, berapa? 2 hari. 3 hari. Nah, sampai di sana mungkin berbeda nanti. Ada urusan lain apa semuanya, itu iya. Tapi kalau sudah ditetapkan, dia mukim. Atau ada orang yang memastikan dirinya tinggal di satu tempat 1 tahun, 2 tahun, tapi kemungkinan dia akan balik lagi ke tempat asalnya, yaitu orang-orang tugas, dinas, tugas, misalkan. Kan nggak lama itu. Misal seperti entah itu apa namanya, orang yang tugas kepolisian atau apa kan, atau dinas apalah bentuknya. Kadang 1 tahun, nggak nyampe 1 tahun dia sudah pulang lagi, balik lagi sini. Dan ini namanya orang mukim. Mukim dia dikatakan mukim. Macam mana Pak Ustadz kalau 4 tahun? Mau di 4 tahun kan tidak jadi masalah. Kalau memang ada niatan masih untuk balik lagi ke tempat asalnya, maka dia dikatakan mukim. Nah, orang mukim ini, Pak Ibu, beda nanti dengan mustautin dalam Jumat. Nah, kita baca mustautin. Tadi definisi mukim, ini mustautin. Mustautin itu adalah walladzi la yat'an la yusafir saifan wala syita'an illa li hajah fatajibul jum'ah 'alal mukim wal mustautin. Nah, kalau mustautin itu dari kata tanah air, artinya dia tidak akan keluar dari tempat ditinggal tadi, baik itu musim dingin ke musim panas ke apapun lah bentuknya, tidak tinggal. Dia akan keluar hanya kebutuhan saja. Berarti itu mustautin. Ya, kebutuhan saja. Kayak gitu misalkan kita orang Pontianak. Kita orang Pontianak asli. Kenapa? Ya udah, di sinilah tempat tinggal kita. Mungkin di sini juga kita meninggal. Adapun keluar itu hanya kebutuhan. Nah, kita itu termasuk mustautin dan orang yang terhitung dalam Jumat. Mukim wajib Jumat, mustautin wajib Jumat. Tapi perbedaan mukim dan mustautin itu nanti di dalam Jumat itu kan wajib 40. Nah, 40 itu diwajibkan orang yang mustautin, bukan mukim. Mukim itu wajib Jumat tapi tidak terhitung 40. Nah, inilah yang menjadi sebuah permasalahan di perkantoran atau di instansi yang buat Jumatan. Jadi kalau misalkan dia buat Jumatan, lihat saja 40 orang ini banyak mustautinnya atau mukimnya. Nah, kan begitu. Rata-rata mereka mukim, bukan mustautin. Nah, kalau Masjid FK ini mustautin. Gampang nyari 40. Duduk aja di sini, rata-rata ini orang yang tinggal di ini namanya mustautin. Dia bukan mukim. Ya, mukim. Jadi yang tadi yang di perkantoran atau apa ya tadi itu mukim. Nah, makanya nanti kita bahas dalam perspektif mazhab Imam Syafi'i memang agak sedikit berat, agak sedikit detail. Artinya Imam Syafi'i mewajibkan bagi orang yang mustautin. Maksud mewajibkan di sini bukan mukim tidak wajib. Mukim wajib Jumatan. Dia wajib Jumat, tapi dia tidak terhitung.
Misalkan nih, dalam Muktamad Imam Syafi'i ya, 39 mustautin, 1 mukim, 40-nya itu dengan mukim, tidak sah. Tidak sah. Ya sudah, sholat saja Jumat, nanti sholat duhur lagi. Nah, begitu. Nah, itu yang menjadi sebuah permasalahan. Makanya kalau nanti kita sholat di tempat instansi atau apa semuanya, ya mau lebih ihtiyaton, mau lebih hati-hati, habis sholat Jumat nanti sholat duhur lagi. Nah, kalaupun nanti tidak mau, tidak jadi masalah, karena nanti kita akan bahas juga ada beberapa pendapat yang memperbolehkan. Nah, tapi saya ingin berikan dulu pendapat yang muktamad, artinya pendapat yang kuat, dan kita juga ibadahkan mau hati-hati. Ya, jadi kalau memang nanti saya juga kalau misalkan berada di tempat yang saya ragu, ya, saya sholat lagi, saya sholat duhur sendiri. Tapi saya tidak ngomong sama orang yang tidak perlu saya omongkan. Artinya sudahlah, yang lain ini mungkin ya, kita ambil pendapat ya, mereka juga awam, kemudian kesulitan. Ya, bagaimana kalau sekarang di Jakarta itu dia kerja di gedung yang tingkatnya ada 40 apa semua, dia harus turun mencari masjid mungkin jauh apa semuanya, kan repot. Yang ini kan yang jadi permasalahan begitu, sehingga instansi sekarang buat satu tempat ya, di mana buat Jumatan di Aston itu sampai sekarang ada. Jadi kemarin saya dipinta Jumatan di Aston gitu. Saya bilang, saya kasihkan kawan ya. Saya kasihkan kawan. Saya pikir ini kalau Jumatan nih kayaknya ini siapa yang Jumatan? Jumatan di hotel kok. Jumatan di hotel. Jadi agak-agak repot juga. Saya bilang sama kawan, ini sudah ente jalan. Ente khutbah, ente sholat duhur lagi nak nih? Enggak usah, udah biarkan jalan. Kalau ente mau sembahyang zuhur. Kalau enggak usah, biarkan saja. Ya, kesian orang. Untung-untung dia sudah sholat Jumat itu jalan. Sama kayak pertanyaannya orang-orang yang di kebun sawit. Enggak banyak. Ya, dibilang mustautin juga enggak. Orang dia cuman kerja ladang aja sebentar. Dibilang mustautin juga enggak. Mukim pasti. Mukim kan pasti. Tapi wajib Jumat. Wajib Jumat. Ya, makanya pas terhitung tak sampai 40. Melaksanakan Jumat, laksanakan sholat Jumat. Ya kalau bisa habis itu sholat duhur. Ya, kalau misalkan orang kampungnya bilang, sudahlah Pak Ustadz, kami sudah sholat pun sudah syukur, alhamdulillah, ambillah pendapat yang kedua tadi, yang ada yang masih memperbolehkan. Ini yang nanti akan kita bahas sedikit tentang beberapa pendapat tentang Jumat. Terakhir, watajibul jum'ah ala man sami al-adzan. Wajib orang Jumat itu ketika dia mendengar azan min tarafil qaryah aw balil baldati mimma yalil balad alladzi tuqamu fihi al-jum'ah ma'a sukunur rihi was saut. Jadi seandainya orang itu masih mendengar Jumat, ya, maka mendengar azan, maka dia wajib Jumat. Ya. Seandainya angin tidak kuat semuanya, orang azan itu sampai kemana? Dia dengar atau enggak? Saya tak dengar. Enggak, hujan ribut. Saya tak dengar kan? Ini dalam apa? Dalam keadaan standar. Ya, kira-kira sampai kemana azan tersebut terdengar. Apabila dia mendengar azan, maka dia wajib Jumat. Ini minggu depan kita akan membahas dalam bab ada orang yang wajib Jumat tapi tidak sah. Ya. Jadi ada yang wajib Jumat, ya, dia sah dan dia terhitung. Itu mustautin tadi. Ada juga orang yang kedua, dia wajib Jumat, sah Jumatannya, tapi dia tidak terhitung mukim. Ya. Nanti minggu depan kita bahas. Yang ketiga, mantajib alaih wala tasyiminhu wala tanakid, murtad. Ada orang murtad. Dia mau pengen sholat Jumat, enggak boleh. Dia tidak wajib,
tidak juga sah, juga tidak terhitung. Walaupun dia mustautin. Man la tajib alaihi wa tasihi min huwatan agw. Ada orang yang tidak wajib Jumat, sah Jumatannya dan terhitung. Siapa dia? Orang sakit. Dia tak wajib Jumat, tapi dia maksa Jumat. Dia mustautin, sah Jumatannya. Ada lagi, man la tajib alaihi wa tasihi min huwatan akid. Orang yang tidak wajib Jumat, sah Jumatannya, tidak terhitung. Musafir. Ya, musafir. Musafir sah. Antum ke Singkawang, musafir. Ya. Jumatan di sana. Ya sudah. Sah Jumatannya. Tidak perlu lagi sholat zuhur kan? Tapi apakah antum termasuk hitungan 40 di antara mereka? Tidak terhitung. Kemudian man la tajib alaihi wa la tasih wa la tanaqid. Tidak wajib juga, tidak sah juga, tidak terhitung juga. Ya kafir. Dan juga orang majnun, orang gila. Mentang-mentang ada orang gila, ini 39 nih. Ada orang gila. Sana tuh. Dia itu mustautin orang kampung kita misalkan. Antum mandikan dia, kasih dia baju koko, kemudian datangkan dia ke masjid hanya untuk pelengkap menjadi 40. Tidak bisa. Tetap tidak sah karena dia bukan orang yang wajib Jumat. Nah, kira-kira seperti ini. Wallahu a'lam bis. Insyaallah minggu depan kita akan bahas satu persatu tadi tentang orang-orang yang wajib dan yang tidak wajib. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah mukim dan mustautin. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.